Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Indonesia seperti biasa memiliki banyak pemain muda potensial. Mereka diharapkan terus berkembang dan bisa menjadi andalan di timnas Indonesia. Gelandang bertahan Madura United yakni Zulfiandi memiliki pandangan soal siapa pemain muda Indonesia yang paling menarik perhatian belakangan ini. Zulfiandi tanpa ragu menyebut nama Syahrian Abimanyu. Yup, sejak usia belasan tahun, talenta yang dimiliki Abimanyu memang sudah terlihat. Kini Syahrian menjelma menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia U23 dan senior. Lantas, seperti apa perjalanan karirnya dalam dunia sepak bola? Kali ini nanti Manis telah merangkumnya dalam perjalanan karir Syahrian Abimanyu. So, let's check this out. Syahrian Abimanyu, pemuda kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia, pada 25 April tahun 1999. Ia putra dari pasangan Rasimin Abimanyu dan Nur. Ayahnya seorang pelatih dari salah satu tim sepak bola tanah air yakni Madura United. Kecintanya pada sepak bola memang sudah secara natural turun dari ayahnya. Hal ini terbukti ketika ia memberanikan diri untuk merantau menuju kota Bogor untuk meniti karir sepak bolanya. Nah, saat menuju Bogor, usia Syahrian terbilang masih sangat muda, yakni 11 tahun. Di mana umumnya anak usia 11 tahun masih giatnya bermain tuh bersama teman-temannya. Tetapi Syahrian harus berlatih dengan giat demi mencapai cita-citanya untuk menjadi pesepak bola profesional. Terpisah jarak dari sang anak adalah pengorbanan terbesar dari Rasimin. Ia memang membiarkan Syahrian untuk hidup sebebas mungkin dari Jakarta ke Levante dan kembali berpisah saat sang anak berkarir di Malaysia. Sepak terjang Syahrian menjadi pemain unggul berawal dari Jakarta Football Academy. Pemain dengan posisi gelandang bertahan ini dilibatkan GFA saat bertandang ke Inggris untuk uji coba melawan Akademi Leicester City, Manchester City, dan Manchester United di tahun 2012. Ia dan GFA berhasil meraup semua kemenangan atas ketiga tim tadi. Di sisi lain, Syahrian Abimanyu menyempatkan diri untuk melanjutkan menimba ilmu sepak bolanya di salah satu akademi sepak bola di Spanyol, yaitu Royal European Football Academy di Valencia. Hasil baik ditunjukkan oleh Abi, ia ditarik untuk bermain dengan Levante U19. Syahrian kemudian masuk akademi di Levante yang menjembataninya bermain di Sriwijaya sejak tahun 2017 hingga 2019. Nah, selama 2 musim itu, ia tampil 9 kali dan memberikan 2 assist. Setahun berlalu bersama Sriwijaya, Abi menorehkan 8 kali caps. Namun karena dirasa hasilnya belum mencapai target, sehingga ia harus berpindah ke Madura United bersama ayahnya yang menjadi asisten pelatih pada musim 2019-2020. Kepindahan Abi menuju Madura United berhasil menunjukkan hasil yang lebih baik. Ia berhasil mendapatkan perhatian lebih dengan diberi kepercayaan untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Selama di Madura, Syahrian Abimanyu tampil 20 kali dan cetak 3 assist. Kemampuannya dalam mengulik bola yang semakin berkembang membuat namanya masuk skuad timnas Indonesia U23 ke SEA Games 2019 di Filipina. Syahrian mengantarkan Indonesia meraih medali perak usai dikalahkan Vietnam di final dengan skor 0-3. Syahrian juga mendapat kesempatan dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia menjalani debut di timnas senior pada 25 Mei tahun 2021 pada laga persahabatan melawan Afghanistan. Nah, karena kompetisi sepak bola di Indonesia tak bisa dilanjutkan lantaran pandemi COVID-19, Syahrian memutuskan berkelana ke luar negeri. Pada Desember 2020, Johor Darul Taksim, sebuah klub sepak bola asal negeri jiran, resmi memperkenalkan Syahrian Abimanyu sebagai rekrutan anyar mereka. Syahrian mendapatkan kontrak jangka panjang. Namun sesuai kesepakatan di dalam kontrak, ia akan dipinjamkan ke klub lain.
GDT nyatanya meminjamkan Syahrian ke salah satu klub Liga Australia yakni Newcastle Jets hingga A-League 2020-2021 selesai. Perjalanannya di negara kanguru memang singkat dan ia pun juga jarang mendapatkan menit bermain di sana. Hingga akhirnya Persija menebus Syahrian Abimanyu di hari terakhir bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2021-2022 dan resmi diperkenalkan pada 12 Januari lalu. Tak mau kembali gagal seperti petualangannya di Johor Darul Tasim dan Newcastle Jets, Syahrian langsung buktikan diri. Pada laga lawan PSM Makassar, Syahrian Abimanyu sumbang 2 assist pada gol makan Konate dan Irfan Jauhari. Catatan Syahrian Abimanyu bersama klub barunya pun sangat cemerlang. Dalam 9 laga awalnya, ia sudah berperan dalam 4 gol Persija. Rinciannya adalah 1 gol dan 3 assist di paruh kedua Liga 1 musim ini. Sumbangannya ini berperan dalam 20% gol Persija sepanjang paruh kedua Liga 1 musim 2021-2022. Syahrian Abimanyu juga langsung menjawab pencarian lama Persija akan sosok gelandang lokal jempolan yang mampu memimpin lini tengah. Pada ajang perhelatan Piala Asia 2023 ini, Syahrian Abimanyu kembali mendapat kepercayaan Sintayong untuk masuk ke dalam daftar punggawa skuad Garuda. Hal ini tidak lain karena pengalaman yang telah ia miliki ketika bergabung ke dalam skuad timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021 lalu. Syahrian menjadi bagian dari tim yang merebut medali perunggu usai mengalahkan Malaysia melalui adu penalti. Kemenangan telak timnas Indonesia melawan Nepal dengan skor akhir 7-0 pada babak kualifikasi menjadi momen membanggakan bagi seluruh pecinta bola tanah air, terlebih bagi skuad Garuda. Meski Syahrian hanya masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-85. Ia tetap ikut merasakan atmosfer kemenangan yang seolah menjadi tanda bagi timnas Indonesia mulai diperhitungkan dalam perebutan juara sepak bola Asia. Itulah tadi lika-liku kisah perjalanan karir gelandang berbakat Syahrian Abimanyu. Nah, menurut kalian nih, kisah siapa lagi ya yang patut kita ulik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Have a nice day!